masuk dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita mulai, saatnya kita sekalian untuk tunduk kepala, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan dan setiap kita yang hadir pulang dengan sukacita karena berkat-berkat Tuhan. Mazmur nomor 65 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima menyatakan, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang yang membayar nasar. Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan yang Kau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Haleluya. Kita persiapkan pujian, katakan, bersyukur, kasih Allahku, syukurlah terbukti. Dalam mulai pujian pada hari ini, kiranya ini menjadi persembahan yang harum, yang kudus bagi Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan Allah yang sungguh lahir dari hati kita. Bimbinglah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan rasa syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Lebih daripada itu, Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, yang layak untuk dipuji, untuk disembah. Biarlah segala kepujian, kehormatan hanya bagi-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti saya katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti katakan bersyukur, bersyukur. Haleluya bagi-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami hanya untuk hormatan kemuliaan bagi Allah. Inilah ucapan syukur kami di malam hadirat kami hari ini. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah. Dialah segala pujian, penghormatan, syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Gembala kami yang setiawan, pelindung, penjaga, penolong kami, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kembali lagi selaku umat keputusan datang hampiri takhta anugerah untuk menyampaikan pujian, hormat, syukur dan terima kasih kepada-Mu. Terimalah kehadiran kami pada hari ini, yang segala persembahan yang kami telah persiapkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mohon urapan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu yang Kau pakai dalam pelayanan hari ini. Biarlah pelayanan hari ini sungguh datangkan kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi sarana untuk memberkati jemaat. Terima kasih Bapa, ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan selesainya kami buka dan kami habiskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita bukan orang yang hebat, tetapi kita adalah orang yang berkemenangan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian, katakan ku menang bersama Yesus Tuhan.
menyediakan upah kita atas segala apa yang kita lakukan. Sebentar kita akan menerima siraman daripada firman Tuhan. Kita ganti pujian kita. Kita akan satu pujian katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yeah.
kebutuhan jasmani kami. Dan istimewa perkara-perkara rohani, keselamatan kekal yang Kau telah nyatakan di dalam Kristus Yesus. Kami sungguh melihat dan mengalami itu Tuhan. Karena itu inilah ucapan syukur kami. Tanggapan kami terhadap kasih setia melalui puji-pujian, ucapan bibir yang memuliakan Engkau yang sungguh lahir dari hati kami. Karena pemahaman, ide, gagasan yang terkandung lagu ini kiranya sungguh menjadi pengalaman kami. Terima kasih Bapa. Terimalah semua puji-pujian kami hari ini menjadi kesukaan bagimu. Dan tiba saatnya kami akan belajar firman. Dan Tuhan bicara kepada kami. Nyatakan isi hatimu, kehendakmu melalui firman yang akan kami baca dan kami akan renungkan bersama-sama. Dalam setiap kata kalimat yang kami dengar akan kami baca melalui Alkitab sungguh dapat membentuk pemahaman dan pengertian bagi kami. Pengertian dan pemahaman itu akan mempengaruhi sikap hidup kami dalam rangka mentaati Engkau. Pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah semua kami yang hadir-hadir sungguh diberkati oleh firman. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, Tuhan silakan duduk. Shalom untuk kita sekalian. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan, juga kekuatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita melangkah sehingga hari ini kita bersama-sama di tempat ini dalam rangka ibadah hari ini. Baik, firman Tuhan terambil dalam kitab Rasul Paulus yang dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ayat yang ke-57. Namun dalam perenungan bersama hari ini kita akan melihat mungkin keseluruhan dari pasal 15 ini. Namun yang akan kita baca hanya ayat 35 sampai ayat 57 dari pertama Korintus pasal 15. Saya akan membacakan secara cepat bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan memperhatikan baik melalui Alkitab kita masing-masing ataupun lewat layar yang ada depannya. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimana orang yang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, dan lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan Allah tubuh Allahnya, yang dibangkitkan Allah tubuh rohaninya. Jika ada tubuh Allahnya, maka ada pula tubuh rohaninya. Seperti ada tertulis, manusia pertama ada menjadi makhluk yang hidup, tetapi ada yang akhir menjadi roh menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah orang yang rohaninya, tetapi yang Allahnya, kemudian barulah datang yang rohaninya. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga.
Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini perenungan kita adalah di seputar apa yang jadi dampak, ya, apa yang jadi pengaruh kebangkitan Kristus itu bagi setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi, yang menjadi intisari dari pemberitaan Injil. Karena itu melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, Paulus ingin menekankan hal ini dengan menyatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, ia menguraikan fakta-fakta kebangkitannya itu dengan menjelaskan penampakan diri Yesus. Yang pertama kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, kepada 500 saudara-saudara sekaligus, kepada Yakobus. Dan Paulus berkata bahwa akhirnya Yesus menampakkan dirinya kepadanya. Namun kita tahu bahwa kebangkitan Kristus tidak hanya menjadi fakta sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi, tetapi juga memiliki dampak atau efek atau bahkan pengaruh atau kuasa di dalam kehidupan orang yang percaya, di dalam keyakinan, di dalam iman Kristen. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. Apa sebenarnya makna kebangkitan Kristus bagi iman Kristen atau bagi iman kita. Yang pertama ialah bahwa kebangkitan Kristus memberi nilai kebenaran dan keunggulan bagi iman kita. Yang dimaksud dengan nilai kebenaran pada bagian ini adalah tidak hanya dalam arti sekedar kesesuaian berita dengan fakta, ya. Artinya ialah bahwa Injil itu adalah kabar, adalah berita yang disiarkan, ya. Pertanyaannya adalah apakah Injil itu benar atau tidak? Ada fakta atau tidak? Ada bukti atau tidak? Nah, tidak hanya sekedar itu, ya. Tetapi lebih daripada itu, di mana nilai atau bobot atau kualitas daripada kemanfaatan berita itu, nah, tersampaikan bagi semua orang yang mendengarnya. Jadi berita Injil adalah berbicara tentang rancangan Allah sedari kekal yang ia buktikan dalam sejarah manusia. Dan itu berupa janji dalam perjanjian lama, ya, di mana Kristus mati, namun ia akan bangkit kembali, ya. Bahwa berita atau peristiwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa pekerjaan Allah dalam hal menyelamatkan umat manusia berdosa dari kesalahan dan dosa. Dan inilah kebenaran yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 8 ayat 8 sampai 32. Dan inilah kebenaran, ya, bahwa kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang percaya, yaitu kemerdekaan dari dosa.
Bapak Ibu dan Saudara, ya, bicara tentang kabar baik, bicara tentang berita, ya. Hari-hari ini banyak berita yang simpang siur, ya. Banyak berita yang seliweran, ya, baik yang kita dengar secara langsung maupun lewat media. Dan berita-berita itu, ya, benar atau tidak, benar atau apakah itu hoax, ya. Jadi hari-hari ini istilah hoax itu istilah yang sangat ngetren, ya, yang sangat terkenal. Apakah berita kebangkitan Kristus adalah hoax atau fakta? Ya. Bapak dan Saudara, sekali lagi bahwa berita kebangkitan Kristus adalah menjadi inti dari iman Kristen, ya, serta memberikan keunggulan dari semua iman lainnya. Objek daripada iman kita adalah Allah yang benar, ya. Kan agama-agama lain pun juga menyatakan bahwa Allah mereka Allah benar, kan? Ya. Nah, bagaimana membuktikan semua itu? Ya, sekarang ini orang berapologia, berdebat, berdialog lewat YouTube itu. Bapak Ibu saksikan, ya. Ada yang berdebat dengan santun, ada yang menghina, ada yang melecehkan dan lain-lain sebagainya. Nah, kadang-kadang juga, ya, ketika iman Kristen itu diserang, kita baper juga, ya, perasaannya. Tapi ya sudahlah. Firman Tuhan katakan, ya, pada prinsipnya kita tempatkan firman Tuhan itu sebagai kebenaran yang sejati. Ya, walaupun memang, ya, kita juga harus memberi ruang, ya, untuk didiskusikan, ya, didialogkan. Nah, itu yang namanya, ya, teologi, ya. Jadi teologi itu tidak paten, ya, tapi ada ruang untuk didiskusikan, sehingga, ya, ketika melalui dialog ada penjelasan yang sedemikian luar biasa, ya, memang, ya, aspek-aspek rasio manusia itu harus dipergunakan. Tapi kadang-kadang, ya, saya katakan tadi, ya, kita melibatkan perasaan kita, ya. Nah, Bapak dan Saudara, kebangkitan Kristus saya sebut sebagai intisari daripada kebenaran iman Kristen. Mengapa Paulus katakan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Bahkan Paulus berkata, ia adalah berdusta. Tidak hanya berdusta kepada manusia, tetapi juga berdusta kepada Allah. Mengapa? Karena dia katakan bahwa Kristus bangkit, ya. Kita tahu bahwa di zaman Kristus hidup, ya, Paulus juga sebenarnya sudah hidup, ya, sudah ada waktu itu. Karena kan Paulus ini, ya, saya belum teliti apakah yang lebih tua Petrus atau Paulus. Pak Yaman, ada dapat informasi yang lebih tua Paulus atau Petrus? Atau ada dapat informasi? Ya, seumur, ya. Nah, tapi pada waktu Petrus mengikut Yesus, Paulus itu masih menjadi Saulus, ya. Dia masih menjadi seorang tokoh agama Yahudi, ya. Bahkan setelah Yesus dan ke surga pun juga semangatnya untuk menghancurkan kekristenan itu luar biasa, ya. Tetapi memang, ya, pemahaman Paulus tentang perjanjian lama, tentang kitab dan nabi, tentang Taurat sangat bermanfaat, ya, ketika dia menerima Kristus, ya. Saya melihat bahwa pengetahuan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, teologi tentang Kristus, ya, Paulus ini ketemunya pada satu pribadi, yaitu Paulus. Pak Yaman bagaimana menilainya? Ya, saya melihat pengetahuannya tentang perjanjian lama dan pengetahuan teologianya tentang Kristus, ya, luar biasa. Ya. Nah, karena itu, ya, orang di sebelah sangat membenci Paulus itu, ya, membenci Paulus. Tetapi bagaimana ajar pengajarannya, doktrinnya, dogmanya yang begitu luar biasa.
Sehingga dia katakan kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kita. Padahal sebenarnya pada waktu itu ya budaya Helenis, ya budaya Helenis adalah percampuran budaya Yunani, Romawi dan lain-lain sebagainya, sangat kuat sekali tentang bahwa kalau seorang sudah mati tidak mungkin bangkit. Dan saya melihat bahwa pemahaman yang kuat ini juga sangat memengaruhi murid-murid Yesus. Itulah sebabnya pada waktu Yesus bangkit pun juga mereka sulit untuk percaya. Ya, makanya Thomas itu katakan setelah murid-murid yang lain menceritakan bahwa kami sudah ketemu dengan guru, sudah ketemu dengan Yesus, dia bilang sebelum kucucukkan jariku ke dalam bekas sepatu, aku tidak akan percaya. Mengapa? Karena memang rata-rata manusia pada waktu itu sulit untuk menerima bahwa manusia mati itu bangkit dari antara orang mati. Ya, padahal pada waktu Yesus masih hidup, berkali-kali Yesus katakan dia akan ditangkap, dia akan disalib, mati. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Berapa kali Injil mencatat itu? Bahkan Yesus tidak hanya menyatakan secara langsung, melalui simbolis dia katakan baik Allah ini akan diruntuhkan, namun pada hari yang ketiga akan dibangun kembali. Ya. Tetapi rupanya pemikiran itu sangat sulit masuk dalam pemikiran murid-murid, sehingga saya katakan sekarang bahwa ketika Yesus bangkit, mereka tidak percaya juga. Nanti ketika Yesus hadir secara fisik kepada mereka, baru mereka percaya. Dan Paulus sekali lagi memberikan penekanan itu pada zaman setelah peristiwa itu, ya, bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Dan kalau Kristus dibangkitkan, maka orang Kristen adalah orang yang paling malang dari segala manusia, ya, termasuk dia juga. Dan puji Tuhan dia katakan bahwa yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena itu kalau Kristus bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang paling beruntung. Ya, sinonim dari untung apa ya? Mujur. Ya. Orang yang paling berbahagia dari semua manusia. Mengapa? Karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan saya rasa karena pemahaman inilah yang memengaruhi Paulus, sehingga walaupun secara fisik, secara jasmani, dalam hal mengikut Tuhan, dalam hal melayani Tuhan, Paulus itu menderitanya luar biasa. Ya. Tetapi karena keyakinan akan kebangkitan Kristus ini, pengalamannya dengan Kristus membuat dia teguh dan tetap setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Karena itu sekali lagi, bahwa kebangkitan Kristus adalah kebenaran dan memberi keunggulan bagi setiap iman kita. Yang kedua, bahwa kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi kebangkitan orang percaya. Ya. Nah, Bapak dan Saudara, firman Tuhan dalam ayat 22 dalam pertama Korintus tadi, karena sama seperti semua orang mati dipersatukan dengan Adam, demikian pun juga semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kebangkitan yang dimaksud di sini adalah kebangkitan pada saat menghadapi eskatologi atau masa yang akan datang, yaitu waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, sebagaimana dinyatakan Paulus dalam pertama Tesalonika 4 ayat 16. Namun yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, apakah yang dibangkitkan dalam tubuh kita yang sekarang ini? Ya, apakah yang akan dibangkitkan adalah tubuh kita yang sekarang ini? Halo Bapak Ibu, yang terdiri dari darah dan daging, darah dan daging. Kalau pemahaman yang di sebelah tubuh ini, ya, makanya mereka mengharapkan ada bidadari di surga, ya. Ya. Paulus menyatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu berarti bahwa bukan ini, ya. Lalu tubuh yang mana yang akan dibangkitkan? Nah, untuk menjelaskan hal ini Paulus menggunakan perumpamaan tentang tanaman yang ditaburkan atau
yang ditanam seperti yang dijelaskan dalam ayat yang ke-36 sampai 38, ya. Tubuh yang alami akan binasa dan Allah akan memberikan tubuh yang baru seperti yang dikehendakinya. Tetapi Allah memberikan keadaannya satu tubuh yang dikehendakinya. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Dan dilanjutkan pada 44, jika ada tubuh alami, maka ada tubuh rohani. Ciri-cirinya seperti apa tubuh yang akan dibangkitkan itu? Yang pertama ialah bahwa tubuh itu diberikan oleh Allah. Ini masuk ke wilayah yang agak sulit juga untuk kita pahami, karena dalam budaya dan persepsi kita selama ini, ya saya juga dulu berpikir bahwa yang akan bangkit itu tubuh yang ini, ya. Tetapi merujuk kepada pernyataan Paulus tadi bahwa darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, ya. Ini tubuh yang fana, tubuh yang sementara, tubuh yang lemah, yang dikuasai oleh maut dan pada akhirnya kembali kepada tanah. Nah, itulah sebabnya ya tubuh yang akan bangkit itu adalah tubuh yang akan diberikan oleh Allah, ya. Ya memang persepsi kita ialah bahwa kuburan-kuburan itu akan terbuka, lalu orang-orang yang mati itu akan bangkit, ya. Tetapi rupanya bukan tubuh jasmani ini. Bahkan orang yang masih hidup pun juga akan diubah sekejap mata, lalu mereka memperoleh tubuh kemuliaan. Ya memang bicara tentang kebangkitan adalah sesuatu yang dari bawah ke atas, ya. Tetapi ya ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa tubuh itu dari atas, ya, yang diberikan oleh Allah. Cuma persoalannya ialah bahwa apakah tubuh itu datang ke lokasi tempat pemakaman setiap orang yang telah meninggal itu, lalu kemudian bangkit untuk menyongsong Kristus di awan-awan, ya. Jadi memang ini hal-hal yang masih menjadi terus pergumulan bagi setiap kita, ya, antara pengetahuan dan iman, ya memang harus sejalan, ya. Namun ciri-cirinya tadi ialah bahwa tubuh itu mulia, ya, tidak dapat binasa. Itu yang dinyatakan pada ayat 42 dan 53. Tubuh itu mulia dan kuat, tidak lagi dikuasai oleh kelemahan, tidak lagi dikuasai oleh sakit, tidak dikuasai lagi oleh ketidakberdayaan. Kemudian tubuh itu tidak dapat mati dalam ayat 54. Jadi inilah ciri-ciri dari tubuh yang akan dibangkitkan itu. Nah karena itu sekali lagi kita memiliki persepsi yang berbeda. Jadi ketika sampai di sana, ketika kita sampai di surga, apa yang kita kerjakan, ya. Kalau pemahaman di sebelah itu luar biasa, ya. Ada pestanya pesta gede dan yang lain, ya. Ya memang di sana kita akan berpesta dengan anak domba Allah, memuji menyembah Dia, ada Yerusalem baru dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita sudah berubah dari hal-hal yang jasmani, ya. Itulah sebabnya ketika murid Yesus bertanya kepada Yesus, ketika seorang suami meninggal, lalu kemudian istrinya menikah dengan suami berikutnya, meninggal lagi suami berikutnya, setelah sampai di sana itu istri siapa? Mereka bilang. Ya. Yesus katakan di sana tidak ada kawin dan mengawinkan lagi. Jadi Pak Yaman, masih ada gender? Masih ada gender di sana, perbedaan laki-laki perempuan. Ya, kita akan hidup seperti malaikat, ya. Jadi karena itu ya, mumpung hari ini ya kita masih punya suami istri, jalannya dengan baik. Karena di sana ya kita sesama penghuni surga, ya. Tidak dijelaskan lagi mengenai maskulin gender di sana, ya, maskulin, feminin dan lain-lain sebagainya, ya. Saya pilih kata Alkitab memberikan gambaran bahwa di sana itu adalah tempat yang indah,
tempat yang menyenangkan. Atau ada informasi yang lain yang lebih daripada Alkitab jelaskan? Para iman ada informasi lain yang ya tempat yang suci. Memang ada banyak hal yang masih rahasia, ya. Tetapi yang jelas, biarlah itu kita tempatkan sebagai sesuatu yang surprise nanti, ya, sebagai sebuah kejutan yang menyenangkan. Dan paling tidak Alkitab kabarkan bahwa di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada air mata, dan itu akan dinikmati oleh tubuh kemuliaan. Ya. Saya juga waktu belajar ini, saya berdoa Tuhan tolong ya, untuk saya paham dan tidak salah kaprah dalam memahami. Karena kalau salah memahami, maka kita akan salah kaprah juga di dalam mengimaninya. Ya. Karena itu sekali lagi bahwa kebangkitan Kristus adalah merupakan dasar bagi kebangkitan kita nantinya dalam tubuh yang baru, dalam tubuh kemuliaan yang fana ini akan tenang. Nah, itulah sebabnya jangan lagi berpikir tentang kedagingan, ya. Apalagi pikir bidadari 72 bidadari, ya. Di sana sudah tidak ada lagi. Tetapi kesenangannya lebih dari apa yang kita alami di dunia ini. Amin. Atau masih mengharapkan kesenangan di dunia ini untuk ada di sana, ya. Mengapa? Sekali lagi, kebangkitan Kristus menjadi jaminannya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memberi kita kemenangan. Firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu, walaupun banyak pergumulan dalam hidup ini, walaupun banyak kesulitan dalam hidup ini, yakinlah bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan bagi setiap kita, ya, untuk kita tetap berdiri tegak, untuk kita kuat, untuk kita setia dalam menjalani kehidupan ini. Iblis akan menggunakan segala cara apapun, baik kesenangan maupun kesulitan, untuk membawa kita keluar dari persekutuan dengan Tuhan, untuk membawa lari iman kita jauh dari Tuhan. Karena itu mari kita sadar, ya, mari kita sadar bahwa Kristus telah merintis kemenangan itu bagi kita dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Ya, setiap hari kita berdua dengan, ya, kadang-kadang kita frustrasi dengan perkembangan hidup rohani kita, ya, kelemahan-kelemahan kita, tabiat-tabiat kita. Mari terus semangat, karena sekali lagi Kristus telah bangkit bagi kita. Karena itu segala kesulitan apapun, termasuk juga kelemahan-kelemahan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, mari kita tetap berjuang. Ya, walaupun sekarang ini ada yang disebut dengan ada satu teologi yaitu bahwa setiap Kristus mati dan bangkit maka semuanya sudah beres, kita tidak perlu buat apa-apa lagi. Ya, tapi yang saya lihat ada banyak catatan-catatan, tulisan-tulisan Paulus tentang kerjakanlah keselamatan, berusahalah, lakukanlah itu sebagai bukti dan buah bahwa memang benar-benar kebangkitan Kristus itu telah terjadi di dalam kehidupan kita, atau kita mengalami dampak kuasa daripada kebangkitan Kristus. Ya, itu ajaran hyper grace, ya. Jadi setelah Kristus mati di atas kayu salib maka semuanya sudah beres, ya. Tapi sekali lagi Alkitab banyak memberikan nasihat-nasihat kepada kita supaya kita terus berjuang, ya. Tuhan akan menolong kita, ya. Walaupun ada bahasa-bahasa umum yang berkata kerjakanlah apa yang kamu kerjakan, apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tapi istilah saya ialah bahwa setialah dengan firman Tuhan, setialah dengan kebenaran, setialah dalam membangun hubungan dengan Tuhan, setia dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan, giatlah dalam persekutuan. Maka firman Tuhan berkata, semua jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapak dan saudara dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengenal bagaimana kebangkitan Kristus memiliki pengaruh dalam hidup kita. Ya, jelas bahwa ini
walaupun melibatkan fisik, tetapi iman kita yang harus terlibat di dalamnya. Karena itu sekali lagi, tidak ada kata yang mungkin lebih tepat yang ingin saya sampaikan, ialah bahwa setialah dengan Tuhan dalam segala hal. Ya. Kristus telah setia di dalam mengemban amanat untuk menyelamatkan kita sebagai umatnya, sebagai gereja. Demikian pun juga dengan kita. Jangan sampai kesulitan, jangan sampai bahaya, jangan sampai apapun menghalangi kita dalam pertumbuhan iman Tuhan kita. Karena itu, sekali lagi, bahwa biarlah kebangkitan Kristus ini juga membangkitkan jiwa kita, semangat kita, kesetiaan kita, hidup kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Sehingga dengan demikian, sungguh kebangkitan itu berarti dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, di musik ke depan. Boleh kita nyanyi nomor 52 dalam nyanyian kemenangan 52. Ya, yang lalu kita sudah nyanyi mungkin minggu pertama gitu ya. Nomor 52. Ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdiri. Kotak persembahan khusus untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Saya minta Pak Bintoro untuk membawakan kantong persembahan. Sebelum kantong persembahan
persembahan dijalankan, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kami, yang bangkit pada hari ketiga untuk memberikan pengharapan kepada kami. Karena kami percaya ketika Tuhan tidak bangkit, sia-sialah iman kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami tidak bisa memberikan apapun. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu. Hari ini kami rindu memberi sebagian kecil dari yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah pemberian ini, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa persembahan ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang Tuhan limpahkan kepada kehidupan kami. Kami percaya ketika kami memberi dengan penuh sukacita, Tuhan akan bersukacita pula. Engkau pakai persembahan ini ya Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, atau bahkan untuk memberkati di tempat lain. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian di dalam kemenangan iman nomor 187 ke tempat yang lebih tinggi. Kita nyanyikan ayat 1 dan 4. Yang akan melayani kita di komsel nanti Pak Yaman ya. Jadi Pak Yaman akan jalan kita. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, untuk kita sekalian hari ini, juga Bapak Ibu yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Saya persilakan kita berdiri. Kita angkat pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 229. Kita nyanyikan setiap ayat. Boleh silakan bagi suara satu, dua, suara tiga atau bass.
layak untuk dihukum, tetapi karena kasih-Mu yang besar itu, walaupun kami ada di lubang maut, Engkau terus mengejar kami. Engkau datang ke dalam dunia ini mengambil rupa sama seperti manusia. Padahal Engkau Allah ciptaan pencipta yang agung dan maha mulia. Engkau datang dalam wujud ciptaan, rela mati di atas kayu salib demi kami. Karena itu biarlah pengorbanan-Mu ini sungguh menginspirasi kami, memotivasi kami, agar dalam hal kami mengikut Engkau dan melayani-Mu. Sekalipun sulit, tapi kami tidak akan menyerah dalam hidup ini. Bahkan kebangkitan-Mu dari antara orang mati memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami untuk menyikapi situasi apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Karena itu mampukan kami. Dunia ini memanjakan kami, tetapi kami percaya kami tidak akan terlena dengan situasi dunia ini. Kami akan terus berjuang sampai pada akhirnya. Karena itu jangan biarkan kami seorang pun tercecer dalam perjalanan hidup Tuhan ini, Tuhan. Lindungi kami karena Engkau adalah gembala kami yang agung, yang akan menuntun kami sampai kepada rumah Bapa di surga. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Kami sungguh menikmati kebersamaan kami dengan Engkau Bapa kami. Kami juga dapat menikmati kebersamaan kami selaku anggota keluarga Allah. Terima kasih kalau kami bisa hadir di tengah-tengah situasi yang membuat kami masih khawatir, cemas. Tapi hari ini kami boleh melangkah, dan kami percaya pemeliharaan Allah sempurna bagi kami. Karena itu Tuhan, tolong kami. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, sehingga pemain alat musik koletan penyambut jemaat multimedia. Kami klaim dan percaya janji bahwa semua yang kami lakukan dalam persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Karena itu Tuhan, tolong agar kami tetap setia sebagaimana Engkau setia bagi kami. Juga seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, kami percaya berkat yang sama menjadi bagian kami atas kehadiran kami hari ini. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan semakin dalam, semakin tinggi, dan kebenaran kami itu akan sejalan dengan perubahan sikap hidup kami. Meresponi Engkau, meresponi sama kami, bagaimana kami meresponi situasi sulit, bahkan situasi senang yang kami alami dalam hidup ini. Dan berpengaruh pada penampilan kami dalam kehidupan berumah tangga, pekerjaan kami, bahkan di mana saja kami berada. Kami akan terlihat seperti Kristus dilihat oleh dunia ini. Bapa di surga, berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, bahkan dengan siapapun, mampukan kami agar kami dapat memberi kontribusi bagi kesejahteraan rumah tangga kami dengan sikap kami yang selaras dengan firman-Mu. Karena baru demikian kami bisa menjadi berkat bagi anggota keluarga kami, bahkan siapapun yang melihat hidup kami. Kami juga berdoa untuk kalau ada hubungan-hubungan yang bermasalah, Tuhan lembutkan hati kami untuk berubah kelakuan kami. Jangan biarkan kami dikuasai oleh kuasa kegelapan sehingga mempertahankan sikap yang buruk, ego, dan lain-lain sebagainya. Biarlah hati Kristus ada dalam hati kami, yang siap untuk mengampuni dan siap untuk berubah. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan, baik jemaat Tuhan yang bekerja pada usahanya sendiri atau perusahaan orang lain. Kami percaya janji-Mu bahwa pekerjaan itu, usaha itu akan menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup, makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dengan keuangan itu kami muliakan Tuhan. Bahkan pekerjaan kami juga adalah merupakan sarana lingkungan di mana kami bersaksi, karena itu pakai kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kesulitan, persoalan, pergumulan apapun, walaupun kami tidak tahu satu dengan yang lain.
Tapi kalau ada jemaat yang punya pergumulan khusus Tuhan, kami mohon berikan jalan keluar dan kekuatan bagi mereka sampai mereka melewati situasi sulit itu. Berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan Yesus tolong mereka. Mengucap syukur bersama dengan orang tua Ibu Yani, Ibu Lis. Mengucap syukur juga dengan Ibu Lia Samadi, orang tua dari Pak Bowo. Juga terus berdoa untuk Pak Ibau yang ada di Samarinda. Kami mohon Tuhan Engkau tolong kuatkan, teguhkan hamba-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat Risma, anak mantu daripada Ibu Eli. Tuhan Yesus tolong. Demikian pun juga Tuhan, Bapak Ibu yang lain. Dan berdoa untuk Catherine, bahkan siapapun yang mengalami gangguan dalam tubuhnya. Kami mohon Tuhan Engkau teguhkan iman mereka, teguhkan mereka. Dan kami juga mohon kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka berhasil naik kelas tingkat, naik lulus, dan mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan yang sesuai. Anak-anak muda kami yang sudah saatnya untuk menikah, Tuhan Engkau pertemukan dengan jodoh yang seiman dan sepadan, yang akan dampingi mereka seumur hidup nantinya, dari keluarga yang melayani Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau mau berkati. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini dimanapun mereka berada. Kami penyertaan rawatan Tuhan, supaya mereka juga boleh menikmati persekutuan walaupun melalui online rekaman sebentar sore. Bapa di surga, mengucap syukur juga untuk orang tua hamba-Mu Pak Bintoro. Kami terus mohon biarlah Tuhan proses kesembuhan dan kesehatan orang tua ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berlangsungnya Konferensi Nasional Gereja Kemajuan Indonesia yang telah menghasilkan kepengurusan yang baru untuk melayani 5 tahun ke depan, dan juga program-program biarlah semuanya itu sungguh efektif untuk dapat menolong kemajuan pelayanan pekerjaan bagi Gereja Kemajuan Indonesia. Pakai dan urapi mereka yang terpilih sebagai badan pengurus yang baru. Dan berdoa juga untuk konferensi-konferensi wilayah, konferensi-konferensi daerah. Berkati juga semua gembala-gembala di seluruh Indonesia. Berkati seluruh jemaat anggota Gereja Kemajuan Indonesia di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu ini. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersaksi, dan tetap laksanakan tugas kami menjadi duta-duta Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain. Tuhan tolong berkati pimpinan-pimpinan gereja, biarlah sehati untuk dapat bergandeng tangan menyatakan Injil Kristus dan menangkan banyak jemaat. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, bahkan jajaran pemerintah dan pusat sampai ke daerah. Pakai kepemimpinan mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh penduduk Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain di Nusa Tenggara Timur yang mengalami bencana alam, karena longsor, banjir bandang yang menelan korban, tidak hanya material tapi juga jiwa. Hibur dan teguhkan mereka, khususnya di Gereja Kemajuan Indonesia, bahkan juga gereja-gereja yang lain, agar mereka untuk tetap kuat dan melihat pertolongan Tuhan. Siang hari ini juga kami telah menyisihkan sebagian kepedulian kami dengan dana seberapapun hasil daripada persembahan khusus ini. Biarlah ini juga bermanfaat bagi mereka dan sebagai rasa solidaritas kami jemaat di tempat ini. Tuhan Engkau memberkati semuanya ini kiranya bermanfaat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persembahan umat-Mu hari ini, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus janji iman, persembahan kolekte. Biarlah ini merupakan pernyataan iman dan kasihkan, ketaatan, kesetiaan, rasa tanggung jawab kami kepada pelayanan-Mu dan kepada-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Bapa, kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami itu menyampaikan kepada Bapa di surga segala kebutuhan, segala hal-hal yang bertalian dengan kami. Engkau akan dijawab jauh lebih besar apa yang kami doakan. Karena kami bawa semuanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Bapa terima apa yang sudah kita dengar hari ini, biarlah itu meneguhkan kita. Mari kita terima, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupan kita. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan, pertolongan dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, pada saat Yesus menyatakan diri di awan-awan dengan segala kemuliaannya, menyongsong sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selesai.